Setiap orang pasti memiliki impian sendiri. Beberapa orang dapat meraih impian itu dengan mudah, namun beberapa orang lainnya harus berusaha keras untuk mewujudkannya. Indonesia itu emang kekayaan alamnya berlimpah ruah ya. Coba lihat, Kristi. Mandala kalau ngeliat kayak gini aku pengen ngomong, I feel free. Seneng banget lihat hijau-hijau ya. kayak gini. Dari semuanya ini bisa diolah dan bisa bermanfaat buat kita semuanya, bener kan? Bener banget. Iya, jadi kalau kita merubah nasib atau ingin mendapatkan keuntungan, nah disinilah tempatnya, dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga bisa mendapatkan income buat kita semuanya. Kali ini kita akan datang langsung dan belusukan ini, Kristi ya. Belusukan? Iya. Kemana Mandala? Ada kandidat kita yaitu Pak Onan, seorang penjual pisang. Oke. Iya, dia penjual pisang keliling dan berjuang untuk menghidupin keluarganya. Dan satu lagi siapa itu? Pak Muhyiddin. Pak Muhyiddin. Pak Muhyiddin itu tugasnya bekerja sebagai pembersih masjid. Wah, kayaknya udah pinter ini. Nah, untuk lebih jelasnya, mendingan kita lihat aja profilnya ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ku buka jendela pagi di udara yang letih. Nama saya Muhyiddin, umur saya 45 tahun. Pekerjaan saya ngurus masjid sama nyari rongsokan. Penghasilan saya paling per minggu paling 60.000. Langkah demi langkah selalu dijalani dengan niat yang tulus oleh sosok Pak Muhyiddin untuk mengabdikan dirinya sebagai hamba Allah. Gerobak dan pengait sampah sudah menjadi bagian dari hidup Pak Muhyiddin sehari-hari. Istri saya sakit, udah 2 tahun. Pengennya sih berobat, cuman belum punya biaya. Kebesaran cinta Pak Muhyiddin juga selalu ditunjukkan untuk istri dan keluarga yang sangat ia cintai. Tinggal di rumah sama anak, sama istri, 8 orang. Nggak ada listrik, gelap di rumah. Ya harapan anak-anak sih emaknya, ibunya ya sembuh kayak dulu lagi gitu. Bapaknya sih belum bisa ngebahagiain anak-anak, tapi insya Allah kedepannya mah tuh ada rezeki. Mudah-mudahan anak-anak biarin bapaknya tukang pulung kayak kata orang, penting anak pada bisa sekolah. Nama saya Pak Onan, umur saya 70 tahun. Nama saya Ibu Endah, umur 62 tahun, tinggal sama suami saya, ini Bapak Onan. Kerjanya Bapak Onan jualan pisang keliling ke perumahan atau kemana. Habis gitu di rumah nyangkul apa tuh di kebun orang. Penghasilan Bapak jualan pisang kadang-kadang 100, kadang-kadang kurang per minggu. Di usianya yang sudah lanjut usia, bukan halangan bagi pasangan Pak Onan dan istrinya untuk terus bekerja. Mereka saling bahu-membahu untuk bisa terus menghidupi keluarganya. Terus gitu ngerawat ibu udah jompo, saya suka ngeganti bajunya, mandiin, ngasih makan. Doain ibunya Bapak biar cepet sehat, sembuh.
apa tuh udah begitu keadaannya. Kasih sayang yang tulus tidak pernah henti diberikan Pak Onan kepada ibu dan istrinya karena merekalah penyemangat hidup. Anak ibu semuanya 7, yang udah nikah 6, tinggal 1. Sekarang tinggal sama yang itu 6 orang di rumah ibu sama bapak. Ya mudah-mudahan ibu dari mana aja rezeki buat anak itu masih punya sekolah. Harapan ibu ke bapak, doainnya biar sehat, berkah selamat, awet umurnya, biar banyak rezekinya, bisa ngurusin keluarganya sehari-hari sama ngurusin ibunya udah jompo itu. Coba lihat Kristinya, mereka benar-benar berjuang loh ya. Apa yang mereka lakukan walaupun sedikit saja untuk kepentingan umat, mereka yakin itu pasti ada barokahnya. Iya, makanya kita, aku ngeliatnya juga terharu banget ya ngelihat kerja keras mereka demi keluarganya, luar biasa banget. Nah, ini Kristi, ini kan kamu biasanya syuting nih, ya kan, syuting sinetron, ya presenter juga. Udah pernah belusukan belum? Belum pernah nih, makanya aku tuh sebenarnya excited banget loh, karena gak pernah terjun langsung ke lapangan ngelihat kehidupan orang-orang seperti itu gimana. Nah, disinilah nanti kamu akan diuji di sini ya. Kamu akan membaur dengan mereka, ya bermasyarakat dengan mereka dan merasakan sedihnya, susahnya dan beratnya perjuangan mereka. Nggak boleh jijik-jijian loh ya. Iya dong, tenang Iya. aja Mandala. Tenang ya, waduh luar biasa ya. Aku akan segera nyamperin mereka. Kira-kira siapa yang kamu pilih ini? Aku pilih Pak Muhyiddin. Pak Muhyiddin. Iya, Udah siap? udah siap dong. Sukses ya, Kristi ya. Terima kasih Mandala, nanti kita ketemu lagi nanti ya. Oke, thank you. Oke, aku pergi. Dah. Dah. Ya pemirsa, sekarang kita sudah masuk dalam segmen ujian kehidupan. Dan sekarang saya bersama Denis. Di sini Denis akan bekerja sebagai agent yang akan kita kirim untuk menguji Pak Muhyiddin. Apakah Pak Muhyiddin memiliki jiwa sosial yang tinggi? Jadi di sini Denis akan menyamar sebagai seorang pengemis dan akan mencoba meminta uang kepada Pak Muhyiddin, meminta uang makan, dan selanjutnya setelah itu meminta uang untuk transport pulang. Kira-kira apakah Pak Muhyiddin akan memberikan uang kepada Denis? Kita lihat jiwa sosial Pak Muhyiddin. Isi Pak, boleh minta buat makan Pak? Saya mau makan Pak. Uang saya. Itu ada tuh Pak. Oh, ini mah bukan punya masjid. Saya mah cuma ngejaga uang. Ya, tapi nggak apa-apa lah buat makan, kan amal juga Pak. Nggak boleh, soalnya cuma amanah. Saya mau jual baju saya aja nih. Aduh, bener saya nggak pegang uang Pak. Soalnya lapar banget Pak, belum makan. Mana ya? Saya nggak punya uang. Ya, Bersih-bersih di masjid. ini Pak. Kasih Pak ya. Iya. Pak. Bapak mau makan? Iya Pak. Udah yuk, saya makan aja di warung. Ntar saya yang bayarin kalau saya udah gajian. Pak, udah Pak. Makannya. Saya berangkat dulu Pak ya. Iya. Saya tapi minta ada buat ongkos nggak Pak? Kan udah makan tadi. Ya tapi saya buat pulang Pak. Ntar saya pinjemin dulu ya. Iya Pak. Ya nggak ada 10.000 Pak. Nggak
ada, itu juga boleh minjem dari ibu. Ya segini mah nggak cukup buat ongkos pulang Pak. Ya udah deh Pak, ya. Iya, iya. Makasih Pak. Pemirsa, salah satu mendapatkan rumah gratis adalah dengan lolos dari ujian kehidupan, yaitu ujian yang akan diberikan sama agen kita terhadap kandidat yang kita pilih. Nah, kali ini ada agen ya Mas ya, yang siap untuk melakukan ujian kehidupan Mas ya. Siap. Oke, Mas, jadi nanti Mas akan nemui kandidat kita, Pak Onan ya. Pak Onan. Ya, Mas ketemu sama dia dan nanti akan menjual pisang ya seharga 100.000. Iya, tapi Mas di situ harus benar-benar memelas sama dia. Ya, ya bilang mungkin ada keluarga Mas yang sakit atau lagi butuh uang, lagi kepepet atau istri atau anak ya kan? Boleh ya. Pokoknya supaya Pak Onan ini iba ya. Nah, di sini apakah dia mau menolong atau tidak? Nah, itu nanti kita akan cari tahu jawabannya. Oke, Mas, siap ya? Harus menghayati Mas ya. Iya, siap. Oke. Oke. Assalamualaikum. Salah. Sehat atau Pak Onan? Sehat ya. Damang. Ya aman ya. Wah. Lain Pak Onan loh, ngeluh arek nawarkeun cau. Warga jauh. Heeh. Keberapa Paling ya? dia. Ya 100.000 lah Pak Onan. Hitung-hitung ya minta ditulungan lah ke Bang Onan. Ya, saya mau kemahalan atuh. Lain soal mahal sebenarnya Pak Onan maksudnya. Pemajikan kan gering. 100.000. Oh iya mah minta ditulungan ke Bang Onan kumaha we alusna ini. Tadi kan ke dokter terus cek dokter cenah nu pamajikan 75 obat jeung biaya praktekna non konsultasi itu iyalah. Kurang untuk bisa eta atuh. Kumaha tuh? Ya kumaha nya? Sok sabaraha we teh Pak Onan duh di eta nya hargaannya cau ya. Ya orang kumaha nya ya orang ieu duitna eueuh urang ge itu. Kayak 100.000 lah mentak. Ieu ge ngala cau tim itoha terus rek dijual ka Pak Onan. Kumaha? Duitna urang kan Nyantos itu lah. Ya turun Pak Onan. Turun. kan dia ada. Halo Pak. Kumaha nya? Kumaha Pak Onan. Kumaha teh urusan cau teh ya. Cau. Ya maksudna apa Onan kumaha? Urang teh buat duitnya teh saeutik wae saeutik wae nya urang ieu wae mah kagen bawa Naon? wae. Oh. Maksudna mere ieu mah. Ayo urang duitna eueuh kitu saya. Oh mun kitu mah nya hatur nuhun pisan Pak Onan. Heeh, teu naon lah. Ini asa katulungan ku Bang Onan. Hatur nuhun pisan atunya. Heeh. Tur nuhun Pak Onan, salam lah. Ieu sugan menang deui ti Bang Salim. Iya tur nuhun ya. Mangga Pak Onan. Assalamualaikum. Salam. Permisi Pak. Selamat siang. Pak Muhyiddin. Iya. Iya, saya Kristi Pak. Bapak biasanya ngebersih-bersih di sini ya Pak? Iya. Saya boleh bantuin nggak Pak bersih-bersihnya? Jangan terkotor. Oh ya udah Pak, kalau gitu nanti kalau Bapak udah habis bersih-bersih, Iya. saya ikut ke rumah ya. Saya tungguin deh Bapak habis bersih-bersih ya. Iya boleh. Ternyata begini pekerjaan seorang Bapak Muhyiddin. Pak Muhyiddin sungguh berhati mulia. Aku nggak nyangka dia begitu ikhlas menjalani kehidupannya dan bekerja sebagai seorang marbot. Udah selesai Pak? Udah. Wah, sekarang mau langsung pulang Pak? Iya. Yaudah kalau gitu saya ikut ya Pak ya Iya, ke rumah iya. ya. Rumahnya jauh Pak dari sini? Ah, lumayan. Oh, biasanya memang jalan kaki ya ke sananya? Iya, jalan kaki.
rumahnya udah deket, Pak? Itu udah kelihatan. Oh, itu rumah Bapak. Ini ada gerobak apa, Pak? Gerobak ini buat nyari rongsokan. Oh, itu ya rongsokannya ya? Iya, Oh, Bapak tiap hari nyari rongsokan? tiap hari. Ya, Pak. Ibunya di dalam. Iya, ada itu Pak. Masih. Pak, Iya, mau ke kamar mandi, mau kencing. Bangun. Aku benar-benar sedih melihat keluarga mereka, apalagi melihat keadaan ibu seperti itu. Aku tidak bisa bayangkan jika itu terjadi kepada ibuku. Untuk berjalan saja ia tak bisa, kemana-mana harus dibantu. Ibu maaf ya Bu, ini kondisi kakinya kenapa Bu? Sakit aja. Udah berapa lama Ibu nggak bisa jalan? Udah 2 tahun. Ibu udah ke dokter? Udah. Katanya apa Bu? Ini di rumah sakit yang peradangan tulang. Itu dapat penghasilannya berapa Pak dari bersih-bersih masjid? kalau dulu mah saya seminggu itu dikasihnya 30.000. 30.000 seminggu Pak? Iya, Berarti sebulan Bapak cuma dapat 120.000. ya gitu. Gimana Pak untuk mencukupi kebutuhannya Bu, Pak? Gimana lagi tuh ya? Terus biasa kalau makan gimana Pak? Ya makan seketemunya. Kalau harapan Bapak untuk anak-anak gimana Pak? Bapak sama Ibu? Kalau saya mah anak-anak pengennya sekolah. Ya minimal kan SMP lulus gitu. Kalau bisa mah ya sampai terus. Cuman nggak tahu dah, modalnya nggak ada. Pamit dulu Bapak, mau ke depan dulu ya. Iya. Ibu saya juga ke depan dulu ya Bu ya. Iya. Cepat sembuh ya Ibu. Kasih ya, Pak. Sama-sama. Bapak mau lanjut kerja Pak? Iya, mau beresin ini. Pak, Bapak ngelihat kondisi Ibu kayak begitu gimana sih Pak? Gimana ya, perasaan sedih. Pengennya tuh sembuh. Mau berobat gimana ya? Pengen berobat lagi yang sembuh benar-benar. Bapak nggak mau bawa ke dokter lagi Pak biar cepat sembuh? Mau bawa ke dokter. Cuman biayanya nggak ada. Tapi apa sih Pak yang ngebuat Bapak kok setia banget Pak ngurusin Ibu? Kondisinya udah begini mau diapain? Kalau misalnya anak-anak minta sesuatu tapi Bapak nggak bisa ngebeliin gimana Pak? Ya ngeluh. Pengen makan mah pengen yang enak kali. Tapi gimana? Seandainya Ibu bisa cepat sembuh, pasti keadaan keluarga Pak Muhyiddin akan jauh lebih baik. Semoga saja ada keajaiban dan Ibu bisa berjalan kembali. Dan juga Pak Muhyiddin bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan anak-anaknya juga bisa membantu keluarga mereka. Semoga saja semuanya akan menjadi lebih baik lagi. Bapak, hari ini tuh saya udah belajar banyak hal Pak. Ya kalau kehidupan tuh memang nggak semuanya semudah yang saya lihat. Mungkin saya nggak pernah ngalamin kehidupan yang seperti Bapak alamin. Tapi saya dapat banyak pelajaran Pak.
ya hidup tuh emang nggak boleh putus asa seberat apapun. Dan saya ngeliat Bapak benar-benar ikhlas ngejalanin hidup Bapak dengan keadaan semua yang serba terbatas, dengan kondisi ibu yang seperti itu. Bapak nggak ninggalin ibu. Bapak ikhlas ngejaga ibu, ngurus anak-anak, dan tetap mencari nafkah semampu Bapak. Saya mendapatkan pelajaran berharga hari ini, Pak. Makasih ya, Pak. Saya yakin Bapak bisa lebih baik lagi ke depannya. Saya pamit ya, Pak. Saya mau pamit dulu sama Ibu. Assalamualaikum. Pak Onan kan? Ah, Ya, Ah. Mandala Pak. Waduh, ini lagi iya, ngambil pisang nih Pak. iya. Yang mana atas ini? Yang atas tuh. Waduh, caranya gimana naik ke atas tuh Pak? Nah, ditebang aja dah. Hah? Ditebang. Ditarik ini? Iya, ditarik. Enggak roboh nih pisangnya malah. Ya, kan tibas itu aja. Apanya? Nah, tangkalnya itu. Ini gimana narik ya? Saya bantuin. Iya. Ya. Satu, dua, ya. Gap. Satu. Wih. Waduh. Wih, waduh, belatinya tajam amat, Pak. Ya. Coba saya cobain, Pak Onan, motong dong. Itu buat apa? Buat apa itu yang pakai rubuh-rubuh itu? Hah? Pada Ini jatuh, buat apa ini? jatuh. Ini buat apa, Pak Onan? Buat apa nggak apa-apa. Wih. 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 Ini pisang ini beli atau Iya, punya beli. orang? Punya orang ke saya dibeli gitu. Punya orang, Bapak beli ini. Iya. Pisang mentah ini berapa belinya, Pak? Yang utama ya ada 30, ada 40, ada gocap. Kalau ini berapa Iya. ini? Ini, Heeh. ini mah gocap belinya tuh. 50.000 belinya. Iya. Oh, kalau dijual berapa? Ya berapa mah ya palingnya dah. Bang 10.000. 10.000 padahal gitu. Oh, jadi kalau Bapak Iya. beli dari tetangga yang punya kebun ini Iya. 50.000. Iya, Paling mahal. iya, Nah, tapi kalau dijual sama Bapak ini satu sisir ini 10.000. iya. Nggak ada untungnya dong, Pak. Enggak, Cuman sedikit untungnya. dikit emang. Emang sedikit. Iya, kalau gini perpisahan kecil, kalau besar-besar lah. Kalau besar 25, 30, satu. Sini ini tergantung pisangnya. Wah, jadi capek Iya. juga dong, Pak ya? Kan ini mah kecil pisangnya. Ini Bapak sendirian biasanya kalau ngambil pisang? Iya sendiri. Istri di mana? Istri masih itu. Di rumah? Iya. Oh, di rumah. Rumahnya deket dari sini, Pak ya? Iya dah deket dah. Oh, gitu. Ya, Pak, saya bantuin angkat yuk, Pak. Ya. Ini Bapak pegang ini aja, bahaya. Ya, ini mau ke rumah ini kan, taruh rumah kan? Iya. Yuk sambil jalan, sambil ngobrol, Pak ya. Bapak nyari pisang ini udah berapa lama, Pak? Lama. Berapa tahun? Berapa tahun juga tuh udah bahasa kecil. Dari kecil Iya. sampai sekarang? Iya. Oh, dulu harga pisang berapa, Pak? Waktu pertama kali Bapak ini? Pisang. Dulu pertama Bapak ini ngambil pisang berapa harga pisang kalau beli pisang? Harga pisang tergantung pisang-pisangnya. Hah? Tergantung pisang-pisangnya. Taruh mana nih, Pak? Pak, ini Pak. Nggak kuat. Aduh, Pak, maaf Pak ya. Ya nggak kuat itu. Berat tuh, berat itu. Maaf Pak ya. Ya nggak apa-apa. Ya itu. Ini Bapak kuat ya? Ini dari pagi sampai sore Pak kayak gini, Pak? Mana? Bapak? Enggak. Oh, hebat Pak ya. Jualan mah. Kalau jam 11, jam 10 udah pulang. Dan ini belum seberapa berat ya? Biasanya sampai 20 Iya, pisang, nggak berat Pak? segini mah enggak. Nggak berat segini? Ngan 20 kilo. Hah? 20 kilo? Hah, Waduh. Ibu ada Pak di rumah Pak ya? ada.
Anak-anak ada juga? Ada. Ini rumahnya, Pak? Iya. Assalamualaikum. Oh, ini anaknya. Semuanya ini anaknya, Pak? Iya, anak itu. Ya. Halo, Adik. Ya, Mandala. Ya, ini siapa ini? Hah? Ini cucunya, Pak ya? Iya. Iya. Oh, iya. Ya, Pak, taruh sini aja, Pak. Taruh. Iya. Iya. Jadi Bapak ini punya anaknya 7. Anak 7. Iya, nomor 1 sampai nomor 4 udah pada keluarga. Iya. Udah pada misah, Pak ya. Iya. Ini anak-anaknya, Pak ya. Iya, Nanti anaknya ada 7. Ada 7. Iya, ini nomor 5, ini nomor 7. Yang lainnya udah pada keluarga. Iya. Udah pada misah, Pak ya. Udah bisa. Oh, ini cucunya berarti ya. Adik, Itu Kia. ini. Namanya siapa namanya? Kia. Oh, namanya Kia. Iya. Kalau Ibu kerjanya? Ngerawat nenek. Oh, lagi rawat nenek. Iya, itu Bang. Nah, boleh Pak saya ketemu sama Ibu? Boleh. Ya, minta tolong diantar boleh. Iya. Waktu diajak ke rumahnya, di dalamnya juga terbuat dari bambu-bambu dan atapnya juga bocor, dan saya rasa emang kalau hujan pasti akan tembus ke dalamnya. Ibu, ya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya Mandala, Ibu. Iya, saya Ibu Adun. Nenek, Ini ya. nenek lagi sakit. Alhamdulillah, Ini Alhamdulillah, tiap iya. hari begini. Iya, Bapak duduk sini, Pak. Iya. Ini saya mau ngobrol sebentar sama Ibu, sama Bapak, ya, sama Iya. Nenek juga. Iya. 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 Ibu, ini Nenek sakit apa? Tadinya ininya jatuh. Tadinya ngikutin adiknya di Kerawang, lagi sakit, dia ngurusin adiknya sampai meninggal. Adiknya yang di Kerawang, dia terus semenjak itu meninggal, ada sebulan lamanya meninggal adiknya. Dia jatuh di situ di rumah jatuhnya, terus dibawa pulang ke sini. Terus 7 bulan ini nggak bisa jalan, ibu yang ngurus, ininya patah tadinya Iya. Kak. Iya, Pas bapak sakit dulu, Iya. ya alhamdulillah bapak semenjak sebulan nggak nyari duit tuh, semenjak itu istirahat dulu kata ibu teh. Kalau nggak nyari duit, siapa yang nyari makan? Iya. Ngasih makan siapa? Ya alhamdulillah sedikit-sedikit dari anak gitu, kalau lagi ada lah. Kalau ini mah anak ibu suka ngojek apanya. Ini ibu udah putus pengharapannya, dah itu anak udah pengen sekolah yang bontot. Anak minta sekolah. Iya. Gimana perasaan Ibu waktu itu? Sakit, merasa kalau tahu mah kayak mau darah. Kemarin juga tuh Kenapa nggak sekolah, Ibu? sekolah, sekarang mah masih. Iya. Kemarin mak ini bayaran ini cerewet ulangan 350. Belum ini bulanannya 170. Ntar bapak bawa pisang dulu, yang ini udah diandelin buat bayaran sekolah. Ibu mah makan seadanya aja. Bapak sama Ibu yakin ya, cobaan itu ya karena Allah sayang sama Bapak sama Ibu. Iya. Iya. Bapak Ibu harus yakin ya bahwa cobaan itu pasti ada hikmahnya ya. Mudah-mudahan ya tim Trans TV ya, Iya. saya datang kemari ya, mudah-mudahan ada di balik ini semua ya, Ibu ya, ada Iya. niat dan tujuannya Ibu ya. Amin. Ya, ya insya Allah ini saya nanti akan bilang ya ke tim saya Ibu ya, mudah-mudahan ada yang bisa dibantu Ibu dari Ibu sama Bapak ya, sama Iya. nenek-nenek ya. Amin. Ya, terima mudah-mudahan kasih masyarakat sebelumnya. Indonesia juga ikut membantu ya. Iya. Ya, Ibu. Ya Ibu, ya sudah gitu aja Ibu ya. Iya. Ya, saya minta tolong diantar ke depan ya, Iya. saya ketemu sama keluarga ya. Iya. Iya.
survei, kita riset di sini ada 2 orang ya. Dari sekian banyak orang yang kita datengin, akhirnya kita pilih 2 ini. Yang pertama adalah Pak Muhyiddin ya. Ya, tadi saya juga udah ketemu dengan Pak Muhyiddin. Dia bekerja sebagai tukang bersih di masjid. Dan kalau saya sendiri, saya terjun langsung ke Pak Onan ya. Pak Onan ini sama, dia pejuang buat keluarga. Saya ke rumahnya itu sangat memprihatinkan sih dengan keadaan rumah yang berantakan sekali, benar-benar semua serba keterbatasan. Nah, ini kan dari 2 kandidat ini jangan sampai kita salah memilih ini. Ya, nanti masyarakat akan komplain, kok kenapa si A sih, padahal si B kan ini lebih menderita, dia lebih butuh rumah. Jadi tolong saudara-saudara ini dibantu dan kasih masukan kira-kira mana yang layak. Kebetulan kalau di Fontana Lake sendiri, ini kita udah rumah yang 2 kamar dan cukup layak untuk tinggal. 2 dari 15 juta orang yang belum punya rumah. Betul. Berdasarkan statistik dari BPS. Gitu kan? Nah, ini kan nggak bisa kita serahkan semuanya kepada pemerintah walaupun undang-undang menyatakan demikian. Betul ya. Maka di sini APRC punya misi kan gitu. Punya misi bagaimana kita juga ikut berperan. Di rumah itu kan selain itu sofa, meja makan, kitchen set, lemari. Jadi dengan ada rumah itu, dia sudah bisa tinggal dengan tablet yang ada. Nah, ini kita kembali lagi ke intinya antara Pak Muhyiddin dengan Pak Onan. Kira-kira siapa ini yang berhak mendapatkan rumah? Assalamualaikum. Salam. Bu. Ya, halo adik, ibu, ya bapak, ada bapaknya Bu? Ada. Oh ada ya? Silakan keluar ibu. Ya Pak, ya saya datang lagi nih Pak. Yuk, di sini ya. Ya sini Pak. Ya sini Pak Onan, sini Pak Onan. Ya Bapak Ibu, ya ini saya datang kemari lagi ya setelah kemarin kita ngobrol banyak ya. Ibu juga udah cerita masalah keluarganya. Ya kita juga dari tim Trans TV kita juga udah diskusi Bu ya. Dan alhamdulillah kita ada keputusan Bapak. Iya. Iya. Kita tahu sendiri di sini dan saya juga ini di samping Bapak kayaknya mohon maaf Bapak ada sedikit masalah pendengaran Ibu ya? Iya. Iya, ada sedikit masalah dengan pendengaran Pak ya, benar Pak ya? Iya. Iya, nah, ini ada sedikit pemberian dari kita ya, Iya. dari Trans TV buat Bapak ini Pak. Ya, ini alat bantu pendengaran buat Bapak ya. Iya, supaya Bapak pendengarannya bisa jelas Pak ya. Ini diterima, coba nanti dipakai sama Bapak. Iya Pak, Bapak dengar omongan saya? Iya. Alhamdulillah dengar Pak ya. Iya, ini ada baterainya Pak. Ini buat Bapak ya Ibu ya. Alhamdulillah ya. Terima kasih. Iya, ini Pak disimpan Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, ya tepuk tangannya dong. Ya, ya, ya. Dan ada juga hadiah sembako dari Trans TV, Ibu, Bapak. Ya, silakan teman-teman ini. Ya, mudah-mudahan dengan sembako ini Bapak Ibu nggak kekurangan untuk makannya, ya untuk berasnya juga, ya. Terus sini Mas, nggak apa-apa Mas, ya. Dan Ibu, Bapak, ada satu lagi ya, mudah-mudahan manfaat buat Bapak sama Ibu. Ya ini ada uang ya buat Bapak sama Ibu. Ini Bapak Ibu, ya alhamdulillah Pak Ibu ya. Ya, ini uangnya. Ibu ya mudah-mudahan Ibu udah nggak bingung lagi ya Ibu ya nyekolahkan anaknya ya. Mudah-mudahan Ibu nggak ya Bapak nggak bingung lagi Pak ya. Menjual pisangnya Pak ya supaya laku ini nggak usah bingung lagi ya Bu ya. Ini buat Ibu terima Ibu yang mudah-mudahan manfaat Ibu ya. Ibu ya. Terima kasih banyak. Ibu ya gunakan. Harus bagaimana Ibu? Terima kasihnya Allah yang masih membalas. Allah Rahman Allah Rahim Allahu ya Ghaffar ya Nur qalbi Allah Rahman Allah Rahim Allahu ya Ghaffar ya Nur qalbi
Bapak. Ya, Bapak sama Ibu ikut saya yuk. Kita jalan-jalan ya. Sekarang saya mau ngobrol sebentar, Pak Muhyiddin ya. Ya, sama Ibu ya Ibu ya. Iya, kira-kira Bapak sama Ibu tahu nggak sekarang ada di mana? Nggak tahu. Nggak tahu, Bapak tahu nggak? Nggak tahu ya. Jadi saya mau ngobrol sedikit Pak Muhyiddin. Pak Muhyiddin ini aktivitasnya sebagai marbot Ibu, Pak ya? Iya. Iya. Bersih-bersih di masjid, iya. Iya. Dan merawat masjid juga, ibadah juga di sana dan sekali-sekali juga jadi pemulung, benar? Ya, Iya. Denis sebagai pemulung juga, Jadi Mandala. pemulung juga, Iya. iya. Ini kita akan sampaikan sesuatu di sini, ya. Bismillahirrahmanirrahim, Pak Muhyiddin. Ya, Ibu, ya. Sebentar lagi, ya, ikat matanya, ya. Ikatan dari mata ini akan dibuka, ya. Bapak sama Ibu akan menyaksikan sesuatu di depan, ya. Ini semua rezeki dari Allah, ya. Kita tidak pernah mengatur, kita tidak pernah janjian, Pak, ya. Dan tidak ada perantara di sini, Pak, ya. Benar, Pak, ya. Ini semua berkat dari Allah, ya. Sebentar lagi saya akan buka ikat matanya, ya. Ibu udah siap, Ibu? Adik udah siap, ya? Bismillahirrahmanirrahim, ya, Pak. Bilang, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita buka, ya. Kita buka sama-sama. Ya, tepuk tangannya adik-adik ya. Ya, Bapak, Ibu ya. Bapak, Ibu lihat kan yang di depan ini ya. Ini sebuah rumah persembahan dari PT Fontana Land atau APRC bekerjasama dengan Trans TV mempersembahkan sebuah rumah gratis buat Bapak sama Ibu. Ini rumah buat Bapak sama Ibu, Pak. Silahkan Pak, nggak apa-apa Pak ya. Udah ada furniturnya di dalam, Pak, nggak usah bingung. Nanti Pak ya, nggak usah bingung Pak. Ini kewajiban dari Allah Pak ya. Kita semua tidak pernah merencanakan Pak ya. Tidak pernah Pak ya. Dia mengabdi tanpa pamrih ya. Betul, setiap berjuang hari. untuk keluarganya. Itu ikhlas dia menjaga masjid itu untuk keperluan masyarakat umum ya. Akhirnya mendapatkan jawaban, mendapatkan balasan yang luar biasa. Betul. Saya Mandala Badisoji, Saya Kristi Julia. ketemu lagi di Rumah Gratis setiap Sabtu jam 5 sore bersama Trans TV. Ya.